Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan menjawab pertanyaan pemirsa, bagaimana cara menghindari produk-produk berbasis riba, Pak? Dibandingkan dengan bank konvensional, sudah berapa persen nasabah bank yang sudah beralih ke syariah? Apakah Bapak punya datanya? Yang terakhir dulu nih kita jawab. Jadi bank syariah itu market share-nya itu 5,99% per sekarang. Turun naik. Turun naik naik turun ya, semoga turun naik 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 terus gitu ya. Kuncinya simple kok. Kalau Anda mau mindahin saldo ke syariah, ya lama-lama 100% ya bubar sendiri itu bank konvennya. Tergantung Anda. Kalau saya nggak punya rekening konven jenis apapun. Nah, mari kita rame-rame pindahin saldo kita ke syariah. Nanti lama-lama 10%, 20%, 100%. 100% artinya masih ada yang konven, masih ada yang syariah. Seimbang nih. Nah, lama-lama nanti konvennya lama-lama habis. Begitu ya. Itu tergantung Anda, tergantung kita, tergantung Anda. Saya tidak punya rekening konven jenis apapun, udah bertahun-tahun saya. Nah, mari kita tularkan seperti ini. Ya, namanya bank itu nyawanya itu ada di saldo. Saldo ya, terutama saldo tabungan. Saldo tabungan terutama ya, karena kalau di konven tabungan itu dana murah. Konven ya, cost of fund murah. Tabungan ya. Makanya kalau nabung di syariah saja. Apalagi deposito, di syariah saja. Jadi daripada debat panjang lebar, ini kok market share segini-segini, cek dompet Anda, cek rekening Anda. Kalau masih punya konven, diam saja. Jangan berharap syariah makin maju. Nah, mohon maaf ini rada keras ini ya. Yang penting mari kita mulai dari diri sendiri, kita tularkan ke keluarga, ke komunitas, ke publik ya. Ayo pakai bank syariah saja dalam bertransaksi. Nyatanya saya bisnis bertahun-tahun hanya punya rekening syariah saja, lancar-lancar saja ya. Ini tergantung tingkat kemanjaan kita. Oke, bagaimana cara menghindari produk-produk berbasis riba? Ya, pilih aja yang sesuai syariah. Misalnya kalau pakai bank, ya bank syariah. BPR, BPR syariah. Koperasi, BMT saja. Koperasi syariah. Pasar modal syariah. Sudah lama ada itu. Akhir 90-an sudah ada. Asuransi sudah dari 94. Asuransi syariah ya. Bank syariah sudah ada sejak 92. BPJS pakai. Karena dia unik. Maslahatnya tinggi, mafsadatnya rendah, justru malah maslahat tinggi itu. Apalagi program pemerintah, hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Pakai. MLM ya yang syariah saja gitu ya, meskipun saya lihat rada jarang. Tapi ya ikuti aja fatwa nomor 75 ya, ada 12 syarat MLM yang sesuai syariah. Rumah sakit syariah. Mala yudrogu kulluh, la yudrogu kulluh. Kalau kita masih menganggap yang syariah itu belum sempurna, ya disempurnakan aja. Jangan malah ditinggalin dengan pesta riba. Jangan ditinggalin dengan pakai yang jelas haram. Kan seperti itu logikanya ya, itu untuk menghindari produk-produk berbasis riba. Nah, termasuk investasi emas. Investasi kok emas? Mana bisa investasi emas ya? Paling nabung emas atau beli emas. Nah, hati-hati itu artinya begini, karena emas itu kan akan dimiliki oleh siapapun yang pegang kan. Apalagi kalau emas online, hati-hati. Tanya aja ada izin dari Bapepti atau tidak gitu ya. Kemudian ada sertifikasi halal dari DSN MUI atau tidak, seperti itu. Itu nanti akan aman kok ya. Selain akadnya sesuai syariat Islam, ya sesuai syariat Islam itu maksudnya sudah menghindari larangan hadis ya, la dororo wala diror, nggak boleh saling membahayakan. Kemudian ad-dororu yuzalu, kaidah fikih ya, bahaya itu harus dihilangkan. Ini untuk menghindari investasi bodong. Ya, itu salah satu caranya. Dan kemudian cara logiknya adalah kalau produk-produk berbasis halal itu biasanya ini ya, profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Kalau ada produk-produk investasi misalnya yang belum kok udah menjanjikan profit sekian rupiah, apalagi bombastis, itu udah ciri-ciri awal ini produk tidak sesuai syariah, mungkin masuk bab riba. Seperti itu ya, gampang kok. Kita itu hidup di Indonesia yang keseharian kita itu dari sisi muamalah itu sudah dipikirin sama ulama di DSN MUI. Seperti itu.
ya. Nah, kemudian kalau produk-produk selain keuangan itu tadi ya, ini asal produknya masuk akal. Masuk akal itu yang penting tidak melawan nasi al-aqlu sahih la yata'arad bin nasis sharih. Kalau dia tidak diawasi OJK, Bapepti, tidak diawasi DSN MUI, tidak diawasi otoritas yang berwenang, maka kita awasi sendiri. Caranya ya pakai logika, kalau mau untung harus lewat dagang, bab jual beli. Maupun kongsi itu nanti harus lewati jual beli juga. Begitu. Itu nanti dengan cermat kita bisa mengatakan ini sesuai syariah. Dan kalau terjadi pengumpulan duit dari banyak orang, hati-hati, minta izin dulu sama otoritas. Seperti itu ya, mari kita hanya pakai instrumen syariah saja, keuangan syariah saja. Minimal kita mulai nabungnya di rekening bank syariah. Mau pakai asuransi syariah kan melibatkan bank, mau pakai pasar modal melibatkan bank, mau urusan kerjaan melibatkan bank. Makanya saya getol kampanye bank syariah itu karena nggak bisa lepas dari yang namanya duit. Duit itu kan produknya bank sentral, kemudian didistribusikan oleh bank. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kan di ta'lim muta'alim ya. Tidak ma la yatimul wajib, sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban illa bihi kecuali dengan sesuatu itu fahuwa wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau kita itu hidup kok masih butuh pakai duit, berarti duit yang transaksinya halal itu wajib ada. Bank syariah menjadi wajib ada, bankirnya menjadi wajib ada. Gitu ya, untuk menghindari produk-produk berbasis riba, pakai yang syariah saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.